Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube Yuni Kembar Story. Baik, untuk hari ini saya akan men-sharingkan tentang bagaimana loa dan puasa Senin Kamis bisa mewujudkan keinginan kita. Baik, pembahasan pertama yaitu kita flashback ke belakang ya. Pada beberapa tahun yang lalu saya belum kerja, masih dalam tahap ngelamar kerja ya ke tempat-tempat di daerah Cianjur karena saya asal Cianjur ya. Terus ketika itu saya ngamalin puasa Senin Kamis. Katanya kalau kita puasa Senin Kamis, apa yang menjadi hajat dan keinginan kita akan Allah kabulkan ya dalam waktu cepat, katanya gitu. Udah gitu kan puasa Senin Kamis puasa Senin Kamis itu hukumnya sunnah ya, dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak mendapat pahala gitu ya. Terus sudah gitu, itu kan amalan puasa Senin Kamis aku itu karena aku pengen keterima kerja ya di sebuah perusahaan yang mana aku inginkan gitu, yang aku mau gitu ya. Udah gitu flashback ke belakang ketika semasa gadis itu nih ya, cerita sedikit ya. Jadi gini, ada saudara mama aku nikahin anaknya. Aku datang sama mama berdua ke acara undangan itu. Udah beres, terus aku pulang kan dari acara hajatan itu. Terus kebetulan rumahnya yang hajatan itu lewatin pesawahan, lewat galengan gitu, galengan, jalan galengan ya, sambil jalan kaki gitu. Terus tiba-tiba ada tetangga aku teteh inisial E lah namanya. Si teteh itu bilang, nanya ke mama aku, kok ini ada di sini, ini lagi liburan dulu ya, bukannya ini kerja di Jakarta ya, di kantor, katanya. Terus pas aku mau jawab, tiba-tiba mama jawab duluan. Kata mama aku gini, iya, katanya. Nah sudah gitu, udah si teteh yang nanya itu melanjutkan perjalanan untuk ke lokasi hajatan, sementara aku sama mama melanjutkan perjalanan pulang. Terus aku nanya ke mama, kok ini mau jawab malah mama jawab iya. Kata mama gak apa-apa, ucapan itu kan bisa jadi doa, kata mama gitu. Oh gitu ya. Terus udah gitu di perjalanan pulang sambil jalan kaki kan ke rumah, terus aku tuh malah membayangkannya gini, bisa gak ya aku bisa kerja di sebuah perkantoran apalagi di Jakarta gitu ya, sambil membayangkan gitu ya. Terus udah gitu gak lama kemudian, jelang waktu singkat gitu, ada sepupu aku nanya, Yen, kamu udah keterima kerja belum di daerah Cianjur? Belum, masih nungguin hasil, kata ya ini kan gitu. Terus udah gitu, mau gak ngemasukin lamaran ke kantor di Jakarta, tapi izin dulu ke mama kamu. Tapi jangan dulu deh, nanti kalau misalnya ada interview kerja baru izin. Oh gitu ya. Udah gitu aku ngelengkapin deh surat lamaran ya ke sepupu aku titipin tanpa sepengetahuan mama. Udah gitu mungkin karena keinginan aku visualisasinya kuat gitu ya, terus puasa Senin Kamisnya berjalan gitu ya. Tiba-tiba aku ada panggilan interview ya, interview kerja ke kantor yang dimaksud itu, kantor Jakarta itu. Udah gitu senang banget kan aku ya. Udah gitu aku cerita ke mama gini terus atas izin Allah mengizinkan, melembutkan hati mama untuk aku bisa bergegas pergi ke Jakarta, tapi diantar juga sih sama mama sama anaknya Uwa juga itu. Terus udah gitu aku berangkat tuh jam 1 malam kalau gak salah ya, malam Senin kalau gak salah, malam Minggu malamnya jam 1 malam. Terus udah gitu aku minta antar tuh sama sepupu aku hari Senin apa Sabtu ya, Sabtu, hari Sabtu kan, Sabtu itu interview kerja, hari Sabtu jadi malam Sabtunya ya, Jumat malam Sabtu ya. Udah gitu sepupu aku di perjalanan nanya kayak nih,
ya ini jangan nervous ya nanti kalau di interview sama pihak HRD, ya ini harus harus berani gitu, harus jangan tegang gitu, jangan nervous gitu ya. Sudah gitu mamah nanya tuh, kata mamah gini ke sepupu aku tuh, emang di mana kantornya, yang mana, katanya, kata mamah tuh di sana di depan ya. Udah pas mobil berhenti gitu ya kan, menurut bayangan saya itu, uh, saya tuh mau masukin lamaran kirain yang namanya kantor travel penerbangan kan kebanyakan satu lantai ya, kalau nggak satu lantai itu dua lantai gitu ya, segambaran saya gitu ya. Udah gitu kata sepupu aku ke mama aku gini, tuh mama mama ya nih tuh itu tuh kantornya. Pas dilihat saya tuh bukannya gimana gimana, malah saya bengong loh, bengongnya kayak gini, ya Allah benar itu ya. Pas dilihat lima lantai, ya Allah gedungnya tinggi banget. Terus udah gitu rasa nervous saya semakin menjadi-jadi ya. Iya, ya nih jangan nervous gitu, kata sepupu aku, dibikin santai aja, jangan tegang, katanya. Yakin kok ya nih bisa jawab interview yang diajukan sama HRD, kata sepupu aku sambil disemangatin ya. Udah gitu udahlah aku melewati tes demi tes, interview gitu ya, interview dalam bahasa Inggris, aku ditanya gini-gini dalam bahasa Inggris, terus tes psikotes yang namanya kita interview yang melewati proses demi proses. Nah udah gitu sama pihak HRD bilang gini, nanti seminggu setelah ini nanti kalau ada telepon ke rumah kamu berarti kamu keterima ya kerja di kantor ini, kalau ada panggilan kerja. Oh iya makasih ya, ya sama-sama, udah gitu ya. Terus udah gitu gak lama kemudian alhamdulillah aku ada panggilan kerja. Akan seneng banget ya, excited banget gitu ya, yang namanya saingan aku banyak gitu ya. Pada saat interview itu kok aku bisa kepilih gitu, bisa keterima gitu di perusahaan itu, apalagi 5 lantai ya. Kebanyakan Chinese sih yang kerja di situ ya. Jadi di kantor itu ya kan ada 5 lantai itu ya, aku kebetulan diposisikan di lantai 2 ya sebagai admin. Kalau nggak salah ada tiketing, ada admin, kalau aku bagian admin di situ. Nah udah gitu aku kaget kan, ya Allah ini karyawan kok semua nggak pakai kerudung gitu ya, nggak pakai jilbab, kebanyakan Chinese lagi ya. Terus yang pakai kerudung cuman satu orang orang Jakarta gitu ya, Jakarta juga. Terus pas dilihat aku pakai kerudung, ya Allah cuma 2 orang ini yang pakai kerudung, kata aku ya. Aku sambil nggak ada rasa percaya diri gitu ya, apakah aku bisa gitu ya kerja di sini gini. Udah gitu aku ketemu jodoh tuh di kantor itu sama ayahnya anak-anak yang sekarang jadi ayahnya anak-anak. Udah dulu cerita tentang kerjanya, sekarang kita flashback lagi ke law-nya itu. Nah, law of attraction, hukum alam. Tadi yang saya pakai law di sini adalah yang visualisasi, menggambarkan sesuatu yang belum terjadi pada diri kita tapi seakan hal itu terjadi gitu. Itu yang aku terapkan dulu. Tapi dulu sebelum aku tahu law ya, aku nggak tahu itu loh namanya, pokoknya aku taunya membayangkan sesuatu hal ada aja lah. Aku tahu loanya itu semenjak aku nonton channel YouTube-nya Mbak Tresnani Moonlight sama Mbak DN Resutari. Mereka itu membahas tentang salawat sama loa itu yang Mbak DN Resutari. Tapi kalau yang Mbak Tresnani Moonlight itu khusus tentang loa, law of attraction gitu. Nah dari situ aku baru tahu, oh dulu ternyata aku juga pernah ya pernah ya melakukan teknik loa gitu, law of attraction. Tapi aku yakin semua penonton channel YouTube aku pasti deh pernah merasakan dan pernah nerapin ilmu loa, tapi tanpa kita sadari bahwa itu tuh namanya loa ya, law of attraction, afirmasi, scripting, dan visualisasi gitu ya. Terus udah gitu alhamdulillah ya, Allah mewujudkan keinginan kita lewat puasa Senin Kamis dan lewat law of attraction, lewat visualisasi. Nah pesan aku untuk para
pejuang pelamar kerja yang hari ini, yang nanti, yang lagi proses, aku doakan semoga kalian bisa keterima kerja dengan cara kalian sendiri. Tapi kalau bisa terapin ya ilmu ini ya, amalan ini ya. Mau entah itu puasa Senin Kemisnya, entah itu mau visualisasinya, loanya, atau dibarengi dengan sholawat, lebih bagus lagi. Semangat untuk para pejuang pelamar kerja, kalian pasti bisa mewujudkan keinginan apa yang kalian inginkan. Semangat, jangan mudah menyerah. Barengi dengan sholawat, banyakin istighfar, dan harus optimis dan yakin bahwa kalian pasti bisa. Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.